Selamat datang di ruang virtual PPSM Kemendagri, Pak Zunafi selaku mentor dari Mas Wawan Darmawan. Kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi untuk rancangan aktualisasi dari Mas Wawan Darmawan, yang nanti akan menjadi narasumber adalah beliau Pak Janto. Seperti yang sudah lalu, waktu yang dialokasikan adalah 45 menit. Nanti 10-15 menit Mas Wawan menyampaikan rancangan aktualisasinya. Kemudian disusul dengan Pak Zunafi selaku mentor menyampaikan penegasan terkait apa yang akan dilaksanakan oleh Mas Wawan ini. Dan kemudian 15 menit terakhir untuk Pak Heri Pujianto selaku narasumber. Itu waktu tentatif, Pak, jadi bisa berkurang, tidak diharapkan lebih. Bisa berkurang, tidak diharapkan lebih. Saya kira itu untuk menyingkat waktu. Dipersilakan, monggo Mas Wawan Darmawan untuk menyampaikan rancangan aktualisasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Pak Heri Pujianto sebagai penguji, Bapak Slamet Sugiharto sebagai coach, dan Bapak Zunafi sebagai mentor. Pagi ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Kenalkan, nama saya Wawan Darmawan dari Angkatan 30, kelompok 1, nomor absen 2. Nah, pertama, sekilas tentang DPM PTSP Kota Kediri sebagai tempat lokasi aktualisasi saya. Nah, berdasarkan Peraturan Wali Kota Perwali Kota Kediri nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka DPM PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada wali kota melalui sekretaris daerah. Kalau sejarahnya, Pak, sebelumnya DPM PTSP Kota Kediri sebelum dinamakan dinas dinamakan Kantor Pelayanan Perizinan atau sebelumnya juga BPM, Badan Perizinan, Badan Penanaman Modal. Yang kedua, lokasi aktualisasi saya berada di unit kerja Seksi Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kediri. Tugas pokok dan fungsinya, yang pertama mengetik rencana kerja Seksi Teknologi Informasi, yang kedua menyiapkan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan, yang ketiga menyiapkan pengelolaan informasi perizinan, yang keempat menyiapkan maintenance server, yang kelima menyiapkan pengelolaan dan media sosial dinas, yang keenam menyiapkan koordinasi internal bidang, yang tujuh menyiapkan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, yang kedelapan menyiapkan koordinasi dengan pihak atau instansi internal maupun eksternal. Nah, isu-isu yang saya identifikasi setelah 8 bulan bekerja di Dinas Penanaman Modal. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan pelanggan. Mungkin karena saya masuk pada saat wabah COVID-19, jadi pelayanan pelanggan agak terganggu. Setiap hari cuma dijatah 10 pelanggan, melayani 10 pelanggan. Yang kedua, masih terlalu banyak cetak izin berupa fisik, walaupun sudah ada dalam bentuk soft file-nya, Pak, tapi juga masih menurut penulis masih terlalu banyak cetak izin berupa fisik. Yang ketiga,
kurangnya pemahaman pelaku usaha mengurus izin secara online. Ya, setelah dikeluarkannya sistem baru oleh pemerintah yaitu Online Single Submission atau OSS yang baru di launching awal Agustus ini, Pak, masih banyak para pelaku usaha yang belum paham, Pak, bagaimana cara mengurus online dari mulai membuat akun sampai jadi nomor induk berusaha. Nah, ini saya analisis isunya menggunakan metode USD. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan pelanggan. Yang kedua, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengurus izin secara online. Yang ketiga, masih terlalu banyak cetak izin berupa fisik. Nah, isu yang terpilih, yang kurangnya pemahaman pelaku usaha mengurus izin secara online. Nah, Online Single Submission merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah membuat sistem penyelenggaraan perizinan online. Ya, tadi online OSS RBA, namun masih ditemui banyak masalah di dalam pelaksanaannya, yaitu alat penunjang pelayanan pelanggan masih terbatas. Di dinas kami, dalam satu waktu hanya bisa melayani 2 sekaligus, Pak, karena masih minimnya alat penunjang. Yang kedua, sistemnya masih relatif baru dan belum familiar, masih banyak para pelaku usaha yang belum mengerti. Yang ketiga, kurangnya kegiatan sosialisasi pada sistem yang baru, ya, mungkin karena adanya wabah COVID-19 sehingga mobilisasi terbatas, sehingga sosialisasi belum bisa semasif seperti ketika belum ada COVID-19. Yang terakhir, belum adanya panduan kepengurusan izin melalui sistem yang baru. Belum adanya panduan kepengurusan di website Dinas DPM PTSP Kota Kediri maupun di media sosialnya, Pak. Ya, sehingga dari isu identifikasi tadi, saya mendapatkan judul Sosialisasi Kepengurusan Izin bagi Pelaku Usaha melalui video tutorial kepengurusan izin di media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri. Nah, ini diagramnya dari mesin, sistem baru dan masih belum familiar. Yang dijelaskan tadi, OSS-nya masih baru, masih di launching awal Agustus ini. Yang kedua, alat penunjang pelayanan pelanggan masih terbatas. Ya, setiap barengan hanya bisa melayani 2 pelanggan. Sementara satu hari hanya dijatah 10 pelanggan, tidak boleh lebih. Yang kedua, dari sisi manusianya, paradigma lama dalam mengurus izin, para pelaku usaha masih mempunyai paradigma lama bahwa mengurus izin lebih mudah lewat calo. Itu sesuatu paradigma yang harus kita berantas. Yang kedua, pelaku usaha kurang aware, Pak. Kurang sengaja tidak mendaftarkan usahanya, mungkin tidak ngurus usaha, tidak mempunyai legalitas, tidak apa-apa. Mungkin masih berpendapat seperti itu. Yang kedua, dari sisi materi, kurangnya kegiatan sosialisasi pada sistem yang baru, juga karena masih baru dan masih ada wabah COVID-19, dengan adanya kebijakan PPKM dari pemerintah pusat sehingga membatasi kegiatan sosialisasi. Yang kedua, dari metodenya, belum adanya petunjuk cara kepengurusan dari website dinas maupun media sosial. Metrik rancangan aktualisasi kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, memahami alur kepengurusan izin. Karena saya juga masih baru di situ, maka saya akan berkoordinasi dengan pihak pelayanan bagaimana alur kepengurusan izin dari membuat akun sampai izin jadi dalam bentuk nomor izin berusaha. Nah, tahapan keduanya yaitu melakukan pencatatan tiap langkah kepengurusan izin.
step by step-nya nanti saya catat sampai nanti diaplikasikan. Ya, output kegiatannya mendapatkan pengetahuan dalam mengurus izin sehingga nanti bisa diaplikasikan. Kegiatan kedua yaitu berkoordinasi dengan tim media sosial. Kegiatannya melakukan koordinasi dengan tim, menentukan jenis konten yang akan dibuat, lalu membuat konten yang telah disepakati dengan tim. Bagaimana konteks videonya, kita brainstorming dengan dari tim media sosial, dari konsep yang kita buat, terus enaknya gimana nanti dikoordinasikan dengan tim media sosial. Yang ketiga, kegiatannya menilaikan video yang telah dibuat ke bidang pelayanan dan atasan. Ya, tahapan kegiatannya menerima masukan dari pelayanan tentang video yang telah dibuat, terus menerima masukan dari atasan. Setelah video dibuat, kita nilaikan ke bidang pelayanan dan atasan. Mungkin ada masukan-masukan yang harus dibenahi, nanti kita benahi sebelum tahap finalisasi videonya. Yang keempat, mengunggah konten yang telah dibuat, memilih platform yang akan digunakan, media-media sosial mana yang akan di-upload, terus lalu mengunggah konten pada platform tersebut. Yang kelima, memonitoring feedback dari masyarakat melalui media sosial. Setelah di-upload, kita tidak berhenti, tugas kita sebatas itu saja, kita memantau monitoring feedback dari masyarakat, apa yang ditanyakan oleh masyarakat, para pelaku usaha, kita pantau dari media sosial dan website dinas. Outputnya nanti laporan data analisis dari konten tersebut. Nah, ini jadwal pelaksanaan aktualisasinya, Pak. Yang pertama, di minggu pertama ini kita memahami alur kepengurusan izinnya. Terus minggu kedua dan ketiga berkoordinasi dengan tim media sosial, brainstorming dengan tim media sosial, menentukan jenis konten, sampai membuat kontennya. Di minggu ketiga kita menilaikan, minggu keempat di bulan September nanti kita menilaikan video yang telah kita buat ke bidang pelayanan dan atasan, menerima masukan dari beliau-beliau lalu diaplikasikan ke video yang telah kita buat. Yang keempat, membuat konten yang telah dibuat, mungkin cuma butuh 1 hari untuk mengunggahnya. Lalu yang terakhir kita memonitoring feedback dari masyarakat melalui media sosial. Dari masukan-masukannya dari masyarakat, ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab. Mungkin insight dari setiap media sosial nanti kita catat berapa jumlah view, berapa jumlah like dari setiap platform, Pak. Terima kasih. Itu, Pak. Baik, terima kasih sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Untuk selanjutnya, monggo Pak Zunafi untuk memberikan penegasan terkait apa yang akan dilaksanakan oleh Mas Wawan Darmawan ini. Monggo dipersilakan, Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita Selamat semua. pagi. Yang saya hormati Pak Selamat Sugiarto selaku coach dari Mas Wawan, kemudian Pak Heri Pujianto selaku penguji ya. Siap, Bapak. Insya Allah saya tidak lama, Pak. Tadi karena ada penekanan nggak lama-lama. Jadi saya Lama malah juga senang. boleh, Pak. Kalau nanti dibuat lama, bisa panjang, Pak. Soalnya ini pelayanan kita itu terus terang ada 2. Yang pertama di KSWI itu Kediri Single Window for Investment, itu sudah established sejak tahun 2016, akhir 2016. Okay. Yang kedua dulu kita menggunakan OSS dari pusat, itu pun secara platform juga berubah-ubah.
Jadi ada OSS 1.0, kemudian berubah menjadi 1.1, kemudian merespon dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat ramai, sempat ada kontroversi, terus sekarang menjadi OSS RBA yang belum genap 1 bulan itu. Jadi memang masyarakat pemohon izin itu kadang-kadang juga bingung, ini kok berubah-ubah. Kemudian juga mereka sering komplain, ini kok izin jadi harus menyesuaikan dan sebagainya gitu Pak. Kalau intinya yang dilakukan oleh Mas Wawan ini memang cukup dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kantor Pak. Karena memang sosialisasi ini dalam masa pandemi ini mau tidak mau memang harus kita lakukan secara online, tidak tatap muka secara langsung, karena memang dari segi anggaran maupun dari sisi kebutuhan dari kita untuk sisi keamanan harusnya memang dilakukan secara online atau daring. Kebetulan kita sendiri juga punya beberapa saluran, diantaranya melalui website dinas kita, kemudian yang cukup aktif karena memang kondisinya sekarang era digitalisasi, masyarakat pengennya mudah, pengennya gampang untuk mengakses, makanya yang sering direspon itu malah dari media sosial. Yang kita utamakan adalah di IG kita, di Instagram. Biasanya. Nah, memang ini yang dilakukan oleh Mas Wawan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, memang sesuai kebutuhan, dan saya juga berharap nanti memang benar-benar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mungkin arahannya dari Mas Wawan, saya bersama tim sempat juga ngobrol juga di kantor, memang kita support Pak. Nanti bahkan kalau mungkin diperlukan untuk diiklankan melalui IG, kita juga siap, kita insya Allah juga ada anggarannya nanti. Jadi kita akan support sepenuhnya. Mungkin sementara itu Pak, untuk menyingkat waktu, saya kembalikan kepada Pak Slamet. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junafi atas dukungannya terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh Mas Wawan Darmawan ini. Untuk selanjutnya, monggo untuk penyempurnaan lebih lanjut diserahkan kepada Pak Heri. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin yang kami hormati Pak Slamet Sugiharto selaku coach dari peserta, yang kami hormati Pak Junafi selaku mentor dari peserta, yang kita banggakan Pak Wawan Darmawan. Pertama saya sampaikan, saya juga nggak akan lama, paling 5 menit selesai. Pokoknya nggak usah lama hari ini, pokoknya yang penting ada kegiatannya, benar-benar mentor menjamin itu dilaksanakan, ya sudah pokoknya ya. Itu ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor, kepada Pak Slamet. Tentu saja apa yang direncanakan oleh peserta yang ditulis pada kesempatan pagi ini tidak lepas dari peran Pak Junafi dan Pak Slamet tentunya. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami mohon bantuannya Pak Junafi selaku mentor. Setelah ini habituasi 1 bulan, mohon bimbingannya peserta agar dapat mengeksekusi apa yang direncanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat setuju dengan Pak Junafi tadi bahwa karena zamannya sekarang sudah beda, maka kita juga dalam rangka penyampaian informasi kepada publik itu harus menyesuaikan dengan kemauan pasar. Tentu saja namanya informasi itu dapat diterima ketika apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan selera dari pasar, seperti itu. Secara keseluruhan apa yang disampaikan Mas Wawan sudah cukup bagus, kemudian perencanaan daripada kegiatannya sudah cukup bagus, sampai dengan evaluasi rencana adanya analisis konten tadi saya sangat setuju, kemudian dan itu memang harus ada sehingga Mas Wawan sendiri bisa menilai nanti capaian daripada aktualisasinya ini seperti apa. Analisis kontennya jangan sampai nanti terlewat pada saat pelaksanaan. Yang kemudian ingin saya tambahkan adalah menambahkan yang disampaikan tentang muatan atau konten daripada video yang akan dibuat.
Nah, karena di sini adalah fokusnya kepada pelaku usaha, maka kemudian secara sumber daya manusia mereka ini tentu saja secara pendidikan sudah mungkin tatarannya menengah ke atas bahkan sangat atas gitu. Nah, sehingga konten yang disampaikan nantinya benar-benar itu didasarkan kepada aturan-aturan yang sudah ada. Jadi tadi Pak Zunafi kan sering bilang bahwa mungkin ada pengusaha ini yang bingung kok berubah lagi. Nah, sehingga dijelaskan bahwa perubahan ini karena memang ada aturan yang berubah sehingga proses ini harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, kemudian terkait video, mungkin kontennya nanti bisa dipilih sesuai dengan keinginan pasar. Jadi diidentifikasi dulu, mungkin pasar itu inginnya seperti apa, kemudian diformulasikan. Nah, biasanya kalau zaman sekarang ini video itu untuk di-share segala macam itu tidak lebih dari 30 detik untuk yang medsos biasanya. Biasanya kan tidak lebih dari 30 detik itu gampang untuk nge-share. Jadi memang tantangannya di sini. Video itu yang susah adalah membuat video dalam waktu yang pendek dengan muatan yang lengkap. Nah, kalau membuat video itu tantangannya di situ. Kalau membuat video yang durasinya panjang, ini gampang. Tapi membuat video untuk konten medsos, konten IG, kemudian nanti bisa diupload, itu yang tantangannya di situ. Yang saya tanyakan nanti rencananya medsosnya apa aja, Pak Wawan, yang akan digunakan? Instagram sama YouTube-nya Dinas. YouTube, oke. Instagram dan YouTube. Nanti hasilnya saya mau lihat, nggih. Nah, nanti hasilnya mau lihat di terakhir, pokoknya ada kegiatan dan dilakukan, intinya seperti itu. Kontennya benar-benar diperhatikan karena Instagram ini secara peminat yang menggunakan Instagram ini secara usia mungkin tidak jauh dari panjenengan. Sehingga secara konten harus ada dipilih muatan yang memang itu bisa menarik terhadap usia itu. Nah, seperti kita membuat kehumasan. Kalau kita kehumasan penyebarluasan informasi, kita selalu melakukan yang namanya identifikasi daripada penerima. Jadi kita menyesuaikan apa yang penerimanya siapa, maka kita konten dan caranya seperti apa. Itu aja masukan dari saya. Sukses Pak Wawan, selamat. Saya tunggu 1 bulan lagi nanti kita ketemu. Terima kasih Pak Slamet Sugiarto. Saya kembalikan jenengan. Terima kasih Pak Zunafi, Pak Heri Pujianto sudah memberikan masukan yang terakhir. Nah, itu tadi ya Mas Wawan agak diperhatikan. Jadi memang kalau IG langsung itu hanya 1 menit kalau nggak salah. Saya sudah pernah mencoba 4 menit paling dowo. Tapi kalau IGTV sudah lebih panjang. Karena itu ada IGTV-nya kalau nggak salah. IGTV bisa lebih panjang. Tapi saya nggak tahu berapa panjang. Itu seperti itu. Jadi memang saya pernah coba sih karena saya senang iseng juga. Oh, Ranyanda. Oh, ini kira-kira 1 menit, jadi dia baru mau. Nah, motongnya itu yang repot. Maka memang kalau untuk IG ya memang harus 1 menit, tapi kalau IGTV bisa lebih panjang. Kemudian terkait dengan tadi konten memang mungkin tidak hanya berdiskusi dengan tadi dari pelayanan ya, bidang pelayanan mungkin juga kan mereka mungkin tahu keluhan-keluhannya apa sehingga nanti mereka juga jadi bisa diserap kehendak masyarakatnya. Saya kira begitu, yang penting dilaksanakan. Yang penting dilaksanakan. Itu ada tagihan. Iya kan? Itu ada tagihan tadi kan. Tagihan itu nanti harus dipenuhi ketika nanti 6 minggu ke depan kita ketemu lagi. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan sehingga 6 minggu ke depan kita ketemu dalam suasana yang lebih sehat. Amin. Baik, terima kasih Pak Zunafi. Mohon didampingi sampai nanti selesai. Dan 6 minggu ke depan mohon diusahakan untuk juga hadir sehingga Mas Wawan ini akan lebih lancar dalam mengakhiri proses latsar sehingga dia akan kehilangan sesuatu yang memang diharapkan hilang. Oh ya. Ya kira demikian. Terima kasih.
bukan mengusir, tapi monggo bisa mundur dari ruang virtual karena yang berikutnya juga akan segera. Terima kasih Pak Zunafi. Terima kasih, Pak. Sukses Mas Wawan, sukses selalu. Amin.